Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Lucy Amilis Galingging. Di sini kita akan membahas dua strategi pembelajaran. Yang pertama itu strategi pembelajaran ekspositori dan yang kedua itu adalah strategi pembelajaran aktivitas siswa atau yang disebut dengan PBAS. Baik, kita akan membahas strategi pembelajaran. Yang pertama itu strategi pembelajaran ekspositori dan yang kedua itu strategi pembelajaran aktivitas siswa atau yang disebut dengan PBAS. Kita masuk ke materi strategi ekspositori. Yang pertama yaitu konsep dan prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Di strategi ekspositori kita akan membahas yang pertama itu konsep strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua itu prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Yang ketiga prosedur pelaksanaan strategi ekspositori. Yang keempat itu keunggulan dan kelemahan strategi ekspositori. 1. Konsep strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Roy Killen dalam buku Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan oleh Wina Sanjaya halaman 179 menamakan strategi ekspositori ini dengan istilah strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Karena dalam strategi ini materi pelajaran yang disampaikan langsung oleh guru, siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi. Oleh karena itu, strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan istilah strategi talk and talk. Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori. Yang pertama itu strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentifikasikannya dengan ceramah. Kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta. Konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Strategi pembelajaran ekspositori akan efektif manakala yang pertama itu guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang akan dan harus dipelajari oleh siswa. Yang kedua itu apabila guru menginginkan agar siswa mempunyai kemampuan intelektual tertentu. Yang ketiga itu jika bahan pelajaran yang akan diajarkan cocok untuk dipresentasikan. Yang keempat, apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa. Yang kelima, apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa. Yang keenam itu jika guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. 2. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran, yaitu berorientasi
Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Selanjutnya, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan atau kuliah tentang suatu materi pembelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Selanjutnya, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kelemahan strategi ekspositori. Yang pertama itu, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi yang lain. Kedua itu, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga itu, karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Keempat itu, keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan itu sendiri, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur atau berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu, sudah dapat dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil. Selanjutnya itu, oleh karena gaya komunikasi, strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah atau one-to-one communication. Maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan sangat terbatas pula. Di samping itu, komunikasi satu arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. 2. Strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau yang disebut dengan PBAS. Di strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS, kita akan membahas yang pertama itu konsep dan tujuan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. Yang kedua itu peran guru dalam implementasi PBAS. Yang ketiga itu penerapan PBAS dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBAS. Yang kelima itu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Konsep dan tujuan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. PBAS dapat dipandang sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar. Perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Dari konsep tersebut ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama itu dipandang dari sisi proses pembelajaran. PBAS menekankan pada aktivitas siswa secara optimal. Artinya, PBAS mengkehendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, emosional, dan aktivitas intelektual. Kedua, dipandang dari sisi hasil belajar. PBAS mengkehendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan. Artinya, dalam PBAS pembentukan siswa secara utuh
bertujuan untuk membantu peserta didik agar bisa belajar mandiri dan kreatif, sehingga ia dapat beroleh pengetahuan, keterampilan, sikap yang menunjang terbentuknya kepribadian yang mandiri. Peran guru dalam implementasi PBAS yang pertama itu mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua itu menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. Yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya. Yang kelima, memberikan motivasi mendorong siswa untuk belajar, membimbing melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Yang keenam itu membantu siswa dalam menarik kesimpulan. Penerapan PBAS dalam proses pembelajaran. 1. Kadar PBAS dilihat dari proses perencanaannya. Adanya keterlibatan siswa dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta pengalaman dan motivasi sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan pembelajaran. Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun rancangan pembelajaran, alam menentukan dan memilih sumber belajar yang diperlukan, serta menentukan dan mengadakan media pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua itu kadar PBAS dilihat dari proses pembelajaran. Adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun intelektual dalam setiap proses pembelajaran. Siswa belajar secara langsung. Adanya keinginan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu, kadar PBAS ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran. Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan semacam tes dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBAS, pertama itu guru, yang kedua itu sarana belajar, ketiga itu lingkungan belajar. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas belajar. Kelebihan yang pertama itu dalam PBAS menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal, yaitu bahwa ada keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, emosional, juga aktivitas intelektual. Yang kedua itu siswa berperan sebagai subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Siswa tersebut mengolah informasi dan mengaplikasikannya dengan kehidupan. Yang ketiga itu dalam PBAS, guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar, akan tetapi berperan sebagai penunjang atau petunjuk dan fasilitator dalam memanfaatkan sumber belajar. Yang keempat itu kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efisien karena siswa berpartisipasi dalam kegiatan perumusan tujuan pembelajaran dan pengambilan kesimpulan. Kekurangan PBAS yang pertama itu dalam PBAS aktivitas siswa aktif dan tidak aktifnya siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hanya siswa yang mengetahuinya secara pasti, karena keaktifan siswa ada yang dapat diamati secara langsung seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, namun ada hal yang tidak dapat diamati seperti kegiatan mendengarkan atau menyimak. Yang kedua itu keberhasilan PBAS sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh guru, seperti kemampuan guru, sikap profesionalitas guru, latar belakang pendidikan, dan pengalaman belajar mengajar guru. Karena hal-hal tersebut yang sangat menentukan bagaimana guru bisa menjalankan perannya sebagai penunjuk dan fasilitator sehingga guru dapat memfasilitasi siswanya untuk belajar.